Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Diftania. Saya dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 16, yaitu menyelesaikan pengujian terhadap siklus penjualan dan penagihan. Dalam bab ini terdapat beberapa topik besar. Yang pertama, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang kedua, merancang pengujian atas rincian saldo. Dan yang terakhir, konfirmasi piutang usaha. Baiklah, yang akan kita bahas pertama kali adalah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang, yaitu pertama, piutang usaha dalam neraca sama dengan file induk terkait. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang kelima, pisah batas piutang usaha sudah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai merancang pengujian atas rincian saldo yang terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Dalam hal ini, auditor melakukan atau mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis klien. Kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Pada tahap ini, auditor akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Dalam tahap ini, auditor harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi kecurangan, kemudian pengendalian terhadap pisah batas, dan pengendalian yang terkait penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Pada tahap ini, auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana resiko deteksi yang akan direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Pada tahap ini, auditor melaksanakan prosedur analitis terhadap siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Auditor mengambil kesimpulan mengenai faktor-faktor apa yang membantukan resiko deteksi siklus penjualan dan penagihan. Baiklah, selanjutnya topik kedua, yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Merancang pengujian atas rincian saldo terdapat 9 bagian. Yang pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas usaha sudah benar. Ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Ini topik 3, yaitu konfirmasi piutang usaha. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah rancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan utama, yaitu tujuan eksistensi, keakuratan, dan pisah batas. Dalam konfirmasi piutang usaha terdapat 2 pengecualian. Yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif. Kemudian, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian adalah rendah. Dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasikan untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Kemudian jenis konfirmasi ada 2, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif adalah komunikasi dengan debitor yang meminta hak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan sudah benar atau salah. Dan kemudian konfirmasi negatif adalah komunikasi dengan debitor yang meminta respon jika debitor tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan dalam surat konfirmasi tersebut. Baiklah, selanjutnya tentang penetapan waktu. Penetapan waktu itu maksudnya gini,
Bukti yang paling dapat diandalkan dari sebuah konfirmasi adalah ketika diperoleh konfirmasi itu dalam atau dikirim berdekatan dengan waktu neraca. Kemudian keputusan sampling itu di mana auditor menentukan ukuran sampling dan pemilihan untuk pengujian. Kemudian verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Di sini auditor harus memverifikasi alamat surat ataupun alamat email dari si pengirim yang dipakai untuk mengembalikan konfirmasi. Kemudian menindaklanjuti non-respon. Menindaklanjuti non-respon ini auditor harus mengecek kembali mengapa para pelanggan tidak mengembalikan konfirmasi yang telah diberikan. Kemudian analisis perbedaan. Dalam hal ini auditor harus menentukan penyebab perbedaan yang dilaporkan oleh pelanggan. Kemudian menarik kesimpulan. Ini adalah yang terakhir. Auditor mengambil kesimpulan mengenai tingkat risiko pengendalian terkait piutang usaha dalam suatu perusahaan atau dalam perusahaan klien yang sedang diauditnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian ya.